Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Shalom Bapak Ibu terkasih, saya mau mengucapkan selamat hari Natal. Semoga berkat Natal senantiasa menyertai kita. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 20 ayat 2 sampai 8 mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih, kalau kita punya teman dekat, pasangan kita, anak-anak kita pasti tahu makanan apa sih kesukaannya, baju apa sih yang disenanginya, lalu warna bajunya apa aja sih yang disenanginya, satu lagi film apa sih yang dia sukai. Dan mungkin suatu hari kalau mereka membuat kesalahan, Bapak Ibu pun segera tahu sepertinya bukan dia yang berbuat. Itulah hari ini Bapak Ibu yang akan kita renungkan di ayat ke-8, Yohanes 20 ayat 8. Di sana dikatakan bahwa sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Bapak Ibu terkasih, hari ini kita juga merayakan pesta Yohanes Penginjil, penulis Injil. Kita tahu bahwa Yohanes adalah murid yang termuda. Dan dia adalah satu-satunya murid yang menemani Yesus ketika ia disalibkan. Dalam perjalanan disalib, dia menemani Bunda Maria. Nah, sekarang bagaimana sih supaya kita bisa dekat? Jadi kita bisa tahu gitu loh, apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Tidak lain, Bapak Ibu terkasih, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Nggak bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali kalau kita mau intim dengannya. Tak kenal maka tak sayang. Seorang atlet saja yang mau bertanding, dia pun harus melatih dirinya dengan cara apa? Setiap hari dia pasti bangun pagi. Apalagi yang dilakukan? Setiap hari dia pasti makanan bergizi. Demikian juga kita mau seperti itu. Lalu yang kedua, selain membaca, yang tentu kita minta ilham Roh Kudus agar selalu menemani kita dan minta Tuhan apa sih yang mau Tuhan nyatakan dalam firman tersebut. Kita juga mau merenungkan firman Tuhan, dan akhirnya kita mau melaksanakan firman itu. Alkitab berkata bahwa bukan orang yang berkata-kata berseru-seru Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tapi dia yang sungguh menjalani firman Tuhan dan melaksanakannya. Kita menjalankan firman Tuhan untuk kita boleh dikatakan bijak seperti pada firman Tuhan di Matius 7 ayat 24. Di sana dikatakan bahwa orang bijak akan mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, ketika ada badai, kita tidak menjadi hancur. Kalau orang bodoh hanya mendirikan tanah di atas pasir, dan kita semua pasti tidak mau dikatakan orang bodoh ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Kita mau seperti Rasul Petrus dan Yohanes ketika dia melihat kubur, dia langsung percaya
dan mengatakan bahwa Tuhan sudah bangkit. Tidak seperti Maria Magdalena yang ketika dia melihat kubur, dia berkata bahwa Tuhanku diambil orang. Demikian Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, untuk kami boleh semakin lama semakin dekat dengan Engkau dan mengetahui apa yang menjadi isi hati-Mu. Kuatkan kami terus Tuhan, agar kami terus juga bisa membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman itu. Beri kami kekuatan karena kami tahu kami tidak sanggup. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini berulang tahun. Kiranya kasih setia-Mu Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada mereka. Dan bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan dan cukupkan dana buat mereka Tuhan. Agar mereka boleh sembuh Tuhan. Bagi kami yang saat ini mau melaksanakan kegiatan kami Tuhan, tolong Tuhan agar apa yang kami perbuat saat ini sungguh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan berkati.